Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelenggaraan haji adalah sebuah operasi kolosal yang melibatkan perputaran uang ratusan triliun rupiah dan diplomasi antar negara yang pelik. Kini, pemerintah Indonesia menghadirkan Kementerian Haji dan Umrah sebagai entitas khusus dalam penyelenggaraan haji dan umrah di tanah air. Langkah ini merupakan pertaruhan besar sekaligus harapan baru untuk mengakhiri berbagai permasalahan dan pekerjaan rumah yang selama ini menghantui pelaksanaan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Pertanyaannya, hal apa yang harus diubah oleh kementerian baru ini agar bisa berbenah dari polemik selama ini? Agar tidak ada lagi korupsi dalam penyelenggaraan haji, agar tidak ada lagi antrian haji yang bertahun-tahun bagi masyarakat Indonesia. Kita akan mengupas dengan dalam tentang Kementerian Haji dan Umrah. Sebelum itu, dukung channel Hajipedia dengan subscribe agar Bapak Ibu tetap mendapatkan informasi haji yang komprehensif dan edukatif dan lengkap. Keputusan pemerintah Indonesia memisahkan urusan haji dari induknya, yakni Kementerian Agama, didasari oleh realitas bahwa beban kerja kementerian lama sudah terlalu berat. Selama ini, Kementerian Agama harus membagi konsentrasi antara urusan pendidikan yang jumlahnya puluhan ribu, kerukunan beragama di tengah kemajemukan bangsa, hingga administrasi hukum agama di seluruh pelosok negeri. Menaruh urusan haji yang bersifat operasional, teknis, dan lintas negara di bawah satu atap yang sama seringkali membuat fokus kebijakan terbelah. Dengan hadirnya Kementerian Mandiri, garis komando menjadi lebih pendek dan pertanggungjawaban menjadi lebih linear. Ini adalah upaya profesionalisasi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Sebuah pengakuan bahwa penyelenggaraan haji dan umrah membutuhkan manajemen tingkat tinggi yang memerlukan ketangkasan sektoral tanpa hambatan birokrasi induk yang gemuk dan lamban. Selain itu, Indonesia memerlukan otoritas setingkat kementerian yang fokus 100% untuk melakukan diplomasi simetris dengan Ministry of Hajj and Umrah Arab Saudi, terutama dalam menegosiasikan kuota tambahan dan fasilitas teknis bagi jemaah Indonesia yang merupakan populasi terbesar di dunia. Pembentukan kementerian ini terjadi di waktu yang sangat krusial, karena mendekati musim keberangkatan Haji 2026. Urgensi pertama terletak pada respons terhadap visi 2030 Arab Saudi. Kerajaan Saudi sedang melakukan reformasi layanan haji secara masif melalui platform seperti Nusuk. Indonesia memerlukan lembaga yang gesit untuk merespons perubahan regulasi di Arab Saudi yang kini berubah sangat cepat, terkadang dalam hitungan minggu. Tanpa kementerian khusus, Indonesia berisiko hanya menjadi penonton di tengah perubahan aturan dan akomodasi di Tanah Suci. Urgensi kedua adalah penyelamatan finansial haji. Dengan dana kelolaan di Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH, yang telah menembus ratusan triliun rupiah, diperlukan kebijakan kementerian yang fokus pada efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Selama bertahun-tahun, jemaah haji menikmati subsidi atau nilai manfaat yang cukup besar. Secara ekonomi, ini adalah bom waktu, jika tidak dikelola dengan transparan. Kementerian ini harus mampu menerapkan konsep istithaah atau kemandirian secara jujur kepada publik. Upaya memandirikan urusan haji bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil pergolakan cukup panjang selama 2 dekade. Pada era Orde Baru, urusan haji bersifat sentralistik dan sangat tertutup. Pengelolaan dana haji dianggap sebagai rahasia dapur birokrasi. Tahun 1999 hingga 2004, pasca reformasi, muncul wacana pembentukan badan independen untuk menekan praktik KKN. Namun, gagasan ini selalu kandas akibat ego sektoral antar lembaga. Tahun 2014, lahir Undang-Undang Nomor 34 yang memisahkan pengelolaan uang ke BPKH. Namun, operasional tetap di bawah Ditjen PHU Kemenag. Tahun 2024, melalui restrukturisasi kabinet, Kementerian Haji dan Umrah resmi berdiri sebagai entitas mandiri. Pembentukan kementerian ini didorong oleh kebutuhan mendesak akan transformasi tata kelola dan profesionalisme. Pemerintah menjelaskan bahwa pemisahan ini memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap aliran dana haji yang masif serta percepatan digitalisasi layanan dari hulu ke hilir. Dengan kementerian yang berdiri sendiri,
Birokrasi diharapkan menjadi lebih ringkas dan responsif dalam menangani perlindungan jemaah, khususnya jemaah lansia, serta mampu mengembangkan ekosistem ekonomi haji yang lebih menguntungkan bagi kepentingan jemaah dan negara secara jangka panjang. Sejarah penyelenggaraan haji Indonesia tidak lepas dari noda hitam yang berulang. Masalah ini secara garis besar terbagi dalam dua kategori utama yang menjadi tantangan besar bagi kementerian baru ini. Hal yang paling disorot adalah kasus korupsi yang terus berulang. Seperti kasus yang menyeret nama Menteri Agama Yakut Holil Qomas yang diduga mendapatkan keuntungan dalam pembagian kuota haji plus dan reguler. Yakut bukan menteri pertama yang tersandung masalah ini. Mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali juga terjerat kasus hukum dalam penyalahgunaan kuota haji serta pengadaan pemondokan yang syarat akan gratifikasi. Ini membuktikan bahwa kuota haji sangat rawan jadi ladang korupsi. Masalah selanjutnya yang harus menjadi perhatian adalah kasus jemaah haji Indonesia yang meninggal selama penyelenggaraan haji. Setiap tahun, masih ada jemaah yang gugur akibat berbagai faktor, terutama faktor kesehatan. Seperti tragedi Musdalifah pada 2023 yang menyebabkan ribuan jemaah Indonesia telantar siang hari di tengah panas ekstrim tanpa pasokan air dan makanan, karena bus jemputan gagal melakukan evakuasi tepat waktu. Indonesia tidak perlu meraba-raba untuk menemukan format ideal dalam merancang konsep yang tepat untuk Kementerian Haji dan Umrah. Beberapa negara telah lebih dulu melakukan inovasi kebijakan yang membuahkan hasil impresif. Contoh terdekat kita bisa belajar dari Malaysia yang dari dulu telah memiliki lembaga tabungan haji yang sering disebut sebagai kiblat pengelolaan haji dunia bukan tanpa alasan. Inovasi paling radikal Malaysia adalah penerapan subsidi bersyarat yang tersegmentasi. Berbeda dengan Indonesia yang selama ini memberikan nilai manfaat, subsidi, secara rata kepada semua jemaah, baik petani kecil maupun pengusaha kaya, Malaysia telah berani melakukan klasifikasi ekonomi dalam pengelolaan subsidinya. Jemaah dikelompokkan ke dalam kategori pendapatan rendah, menengah, dan tinggi. Jemaah kategori pendapatan tinggi diwajibkan membayar biaya haji mendekati harga real, sementara subsidi difokuskan penuh untuk jemaah pendapatan rendah. Selain itu, Malaysia LTH melakukan investasi langsung di sektor hulu. Mereka tidak hanya menaruh uang di bank, tetapi memiliki usaha seperti hotel di Mekah dan perusahaan transportasi sendiri. Dengan menguasai rantai pasok, Malaysia mampu mengontrol harga layanan tanpa tergantung pada fluktuasi harga vendor pihak ketiga. Contoh selanjutnya kita bisa belajar pada Arab Saudi yang memiliki Ministry of Hajj and Umrah Saudi yang terus bertransformasi menjadi kementerian berbasis teknologi tinggi. Saudi menggunakan kartu identitas pintar, Smart Card, yang wajib dikalungkan setiap jemaah. Kartu ini bukan sekadar tanda pengenal, melainkan kunci akses digital untuk memasuki tenda di Mina, alat pembayaran transportasi, hingga akses data medis. Di ruang kendali mereka, AI memantau pergerakan massa melalui sensor GPS untuk mendeteksi potensi kepadatan yang bisa berujung pada penumpukan massa. Kementerian Haji Indonesia harus mulai menuju ke arah membangun sistem yang kompatibel dengan teknologi Saudi ini. Kita memerlukan aplikasi tunggal, Super App Haji, yang menghubungkan jemaah dengan petugas secara real-time. Selain Arab Saudi dan Malaysia, negara yang sudah memiliki Kementerian Haji yang maju yaitu Turki melalui otoritas agamanya, Diyanet. Lembaga ini memiliki standar pelayanan yang sangat tinggi, terutama pada aspek akomodasi dan bimbingan. Inovasi mereka terletak pada kontrak jangka panjang dan standarisasi fasilitas. Turki tidak melakukan negosiasi hotel setiap tahun. Mereka menjalin kemitraan strategis berdurasi 5-10 tahun dengan pemilik gedung di Saudi. Hasilnya, mereka mendapatkan harga yang stabil dan posisi tawar untuk meminta renovasi fasilitas sesuai standar Turki, seperti ketersediaan makanan khas Turki dan sistem sanitasi yang lebih modern. Selain itu, Turki memiliki rasio petugas yang sangat ideal dengan kualifikasi profesional.
Petugas mereka bukan sekadar pendamping doa, melainkan manajer krisis yang terlatih dalam pertolongan pertama medis. Kemudian juga ada negara Iran melalui Hajj and Umrah Organization memiliki tingkat kedisiplinan jemaah yang sangat tinggi. Mereka menerapkan sistem karantina dan pelatihan fisik yang sangat ketat selama 6 bulan sebelum keberangkatan. Setiap jemaah memiliki catatan medis digital yang sangat detail yang harus dibawa oleh dokter pendamping kloter. Kemana arah Kementerian Haji dan Umrah? Tantangan terbesar yang menghadang Kementerian Haji dan Umrah bukanlah sekadar teknis pemberangkatan, melainkan pertempuran mengubah birokrasi lama yang sudah tidak relevan dengan hari ini. Tidak salah jika selama ini publik menyimpan skeptisisme terhadap lembaga yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan haji. Maka dari itu, jangan sampai kementerian ini hanya menjadi kamuflase institusi belaka, seakan hanya orang lama yang dipasangkan baju baru. Namun harus ada reformasi yang mendasar untuk perbaikan pelayanan dan pola kerjanya. Jika kementerian ini diisi oleh gerbong birokrat yang sama dengan pola pikir yang lama, maka pemisahan kementerian ini hanyalah pergantian nama belaka tanpa ada urgensi yang mendasar dari kehadirannya. Transformasi Kementerian Haji dan Umrah harus bersifat struktural dan kultural, mengubah paradigma dari pendekatan otoritas keagamaan menjadi pendekatan pelayanan publik yang berbasis kinerja dan kepuasan masyarakat. Ujian kredibilitas pertama bagi kementerian ini terletak pada kemampuan menetapkan standar manajemen yang terukur dalam memitigasi 3 pekerjaan rumah besar saat ini yaitu korupsi, kasus jemaah meninggal, dan praktik orang dalam. Kita tidak bisa lagi mentoleransi manajemen, pemadam kebakaran, yang baru sibuk bekerja saat masalah meledak. Kementerian harus menerapkan sistem kepatuhan, compliance, yang terukur untuk menutup celah kasus-kasus yang terus berulang dalam penyelenggaraan haji. Celah, permainan tender, yang selama ini menjadi lahan basah bagi oknum. Praktik jual beli kuota atau perizinan penyelenggara ibadah haji khusus harus diberantas melalui sistem perizinan satu pintu yang transparan dan diawasi dengan ketat. Di sisi kemanusiaan, angka kematian jemaah tidak boleh lagi dianggap sekadar statistik belaka. Harus ada indikator kinerja yang ketat bagi setiap kepala sektor kesehatan di lapangan. Kegagalan dalam mendeteksi dini kondisi kritis jemaah atau keterlambatan respons medis harus berujung pada sanksi jabatan yang tegas, bukan sekadar evaluasi administratif tahunan. Selanjutnya, kementerian baru ini mewarisi PR besar tentang antrean haji yang durasinya sudah tidak masuk akal secara matematis maupun sosiologis. Menumpuknya jutaan pendaftar dengan masa tunggu mencapai puluhan tahun adalah bukti lemahnya sistemik dalam mengelola rasio kebutuhan dan permintaan. Kementerian Haji dan Umrah tidak bisa lagi berlindung di balik alasan klasik, keterbatasan kuota dari Saudi. Diperlukan keberanian politik untuk merombak total arsitektur pendaftaran haji. Skema pendaftaran terbuka tanpa batas, yang diterapkan saat ini terbukti menciptakan harapan yang tak berujung bagi rakyat kecil. Kementerian harus berani menawarkan solusi konkret, mulai dari moratorium pendaftaran sementara hingga penerapan prioritas keberangkatan berbasis usia dan rekam jejak kesehatan yang ketat. Jika sistem antrean ini tidak dirancang ulang, kementerian baru ini hanya sedang memelihara bom waktu yang bisa menjadi masalah serius kelak nanti. Di sisi lain, kementerian ini sedang berpacu melawan waktu dalam hal transformasi digital. Ketika Arab Saudi sudah berlari kencang dengan ekosistem digital yang terintegrasi dengan seluruh layanan, Indonesia masih sering tergagap dengan sistem manual atau aplikasi yang tidak terintegrasi. Ketertinggalan ini bukan hanya soal gengsi teknologi, tetapi soal kedaulatan data dan jaminan akan pelayanan yang tepat bagi jemaah haji. Kementerian Haji dan Umrah harus segera melakukan migrasi digital yang presisi, dan bertindak sebagai agregator teknologi, membangun pusat komando data, command center, yang mampu membaca seluruh pelayanan di Tanah Suci secara real-time. Tanpa langkah cepat ini, Indonesia akan terus menjadi raksasa yang lumpuh, memiliki jemaah terbanyak di dunia, namun menjadi yang paling ketinggalan dalam aspek teknologi. Kementerian Haji dan Umrah harus segera melakukan migrasi digital yang presisi, dan bertindak sebagai agregator teknologi, membangun pusat komando data, command center, yang mampu membaca seluruh pelayanan di Tanah Suci secara real-time. Tanpa langkah cepat ini, Indonesia akan terus menjadi raksasa yang lumpuh, memiliki jemaah terbanyak di dunia,
namun menjadi yang paling ketinggalan dalam aspek teknologi. Bapak Ibu calon haji, silakan tulis saran dan masukan untuk perbaikan Kementerian Haji dan Umrah ke depan di kolom komentar. Hal apa yang harus menjadi prioritas dituntaskan baik dalam jangka pendek dan jangka panjang? Terus dukung channel Hajipedia dengan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu selalu mendapatkan update terbaru tentang haji dan umrah yang edukatif. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan semoga kita semua diberi kemudahan, kesehatan, dan kesempatan ke Tanah Suci.